Assalamualaikum. Pada tutorial singkat ini, saya akan menjelaskan bagaimanakah cara untuk membuat tabel secara otomatis. Video ini saya buat berdasarkan artikel yang saya tulis di blog saya, yaitu di www.mujiyamianto.blogspot.com. Anda bisa mengklik linknya langsung di bawah video ini di bagian deskripsi untuk menuju ke blog saya tersebut. Atau mungkin Anda juga ingin mempelajari rumus-rumus Excel yang lainnya beserta latihan soalnya, silahkan berkunjung ke blog saya ini. Nah, di depan layar monitor Anda, ini sudah saya buatkan sebuah teks ketika kita akan membuat sebuah tabel. Katakanlah di sini sudah ada kolom nomor, kemudian ada kolom nama, kolom NIP, nomor induk pegawai, kolom departemen, golongan, jabatan, dan gaji. Nah, biasanya sebelum kita membuat tabel, kita akan men-setting dulu bentuk daripada teksnya. Jadi misalnya seperti ini. Untuk judul kolomnya, saya blok, kemudian saya tengahkan. Kita klik menu center. Kemudian, untuk nomor, saya blok juga. Tekan tombol kontrol, kemudian saya blok lagi. Untuk kolom NIP. Kemudian, di kolom golongan. Jadi di sini data-datanya kita tengahkan. Kemudian pada kolom gaji di sini juga demikian, saya blok. Saya gunakan bentuk accounting. Kita klik di sini ke dalam bentuk rupiah. Nah, sehingga tampilannya akan seperti ini. Cara membuat tabel secara otomatis dengan menggunakan MS Excel itu sangat mudah sekali. Langkah pertama, kita blok mulai dari judul kolomnya. Jadi di sini, mulai kolom nomor, kita blok ke bawah. Kemudian, kita pilih menu Insert pada ribbon, kita klik. Kemudian kita pilih tabel di sini. Nah, maka secara otomatis akan muncul menu Create Tabel. Where is the data for your tabel? Jadi di mana tabelnya akan diletakkan. Jadi kita letakkan sesuai dengan tempatnya ini. Kemudian di bawahnya My Table has header. Artinya header ini adalah judul kolom. Jadi apabila tabel Anda memiliki judul kolom seperti ini, maka kita harus mencentangnya di sini. Kemudian pilih OK. Nah, maka tampilan awal tabel sesuai dengan settingan di komputer saya akan seperti ini. Untuk merubah bentuk tabel, kita bisa mengeksplor pada menu tool. Caranya kita arahkan mouse ke salah satu sel di sini. Nah, sehingga akan muncul tabel tool di sini. Ada desain. Kita gunakan atau kita harus mengeksplor tabel style option dan tabel style. Pada tabel style option, di sini ada yang namanya header row. Artinya di sini adalah baris judulnya. Kalau kita hilangkan, centangnya kita hilangkan, kita klik, maka secara otomatis judul kolomnya akan hilang. Saya centang, maka judul kolomnya akan muncul lagi. Kemudian ada filter button. Di sini kita klik filternya, kita hilangkan, maka secara otomatis filter buttonnya menjadi tidak aktif di sini, hilang. Banded rows, di sini saya klik, maka secara otomatis barisnya akan kosong berwarna putih. Apabila saya aktifkan banded rows-nya, maka akan muncul warna di baris pertama, ketiga, kelima, dan seterusnya. Sehingga warnanya menjadi selang-seling, yaitu biru putih, dan seterusnya. Kemudian di sini ada banded columns. Ini merupakan kebalikan dari banded rows. Jadi ini misalnya saya nonaktifkan banded rows-nya. Yang saya aktifkan adalah banded column. Maka kolomnya, mulai kolom pertama, ketiga, kelima, dan seterusnya akan berwarna biru. Jadi
warnanya akan selang-seling gitu. Ini adalah penggunaan banded columns. Untuk banded column-nya ini saya nonaktifkan. Saya aktifkan kembali banded rows, sehingga warnanya akan seperti ini. Kemudian di sini ada first column atau kolom pertama. Bila ini kita aktifkan, kita klik misalnya, maka pada kolom pertama data-data fontnya akan menebal. Kita nonaktifkan lagi, kembali normal. Last column ini untuk yang kolom terakhir, kita klik, maka data-data di kolom terakhir akan menebal fontnya. Kita nonaktifkan kembali. Kemudian di sini ada total rows. Total row di sini digunakan untuk menjumlahkan data yang berupa angka. Misalkan di sini saya aktifkan, maka data-data yang berupa angka di sini akan terjumlah. Di sini kita lihat ada total di sini sebesar Rp16.600.000. Dari sini kita juga bisa menentukan atau mengedit bentuk daripada tabelnya dengan cara kita mengeksplor tabel style di sini. Jadi di sini kita klik anak panah ke bawah, ada banyak sekali bentuk tabel stylenya, maka secara otomatis gambarnya akan mengikuti sesuai dengan kursor. Di medium juga demikian, jadi sesuaikan dengan keinginan Anda. Di sini saya geser ke bawah, saya pilih menu dark di sini. Saya gunakan yang berwarna coklat. Nah, seperti ini bentuknya. Kemudian kita juga bisa menampilkan bordernya. Jadi misalkan di sini saya blok mulai kolom nomor ke bawah. Kemudian saya pilih home. Nah, di sini bordernya saya aktifkan. Maka tampilannya akan seperti ini. Kembali lagi ke menu desain. Nah, selanjutnya akan saya jelaskan tentang penggunaan total row di sini. Ini saya perkecil dulu di layar monitornya. Sekedar informasi untuk Anda, bagi Anda yang ingin belajar lebih banyak tentang penggunaan rumus-rumus Excel, kami juga menyediakan kumpulan soal-soal Excel untuk Anda. Cara mendapatkannya cukup gampang, Anda tinggal download saja di Google Play Store. Untuk informasi lebih lengkapnya, Anda bisa mengunjungi situs kami dengan mengklik linknya langsung di bawah video ini, di bagian deskripsi, untuk melihat kisi-kisi soalnya apa saja, siapa tahu Anda tertarik untuk mendapatkannya. Nah, saya lanjutkan. Untuk penggunaan total row di sini, total row, kita lihat tadi kalau total row kita nonaktifkan, maka akan hilang secara otomatis di sini. Di penjumlahan totalnya, kalau kita aktifkan lagi, maka akan muncul total rows-nya, penjumlahannya. Nah, di sini kita juga bisa menentukan, tidak hanya menjumlah saja, kita juga bisa mencari misalnya nilai rata-rata. Caranya, kita arahkan kursor di sel di sini, sel jumlahnya, maka akan muncul menu anak panah ke bawah, kita klik. Nah, di sini, jadi kita telah mencari jumlahnya. Kalau Anda ingin mencari rata-rata, klik average. Nah, maka nilai rata-ratanya sebesar Rp976.471. Misalkan di sini kita ingin mencari banyaknya data di kolom NIP, maka arahkan kursor di bawah sini. Secara otomatis akan muncul anak panah ke bawah, kita klik, kita pilih count number atau count di sini. Kita cari berapakah banyaknya datanya, kita klik, maka jumlahnya ada 17. Kemudian di sini last kolomnya saya aktifkan. Nah, kurang lebih akan seperti ini. Selanjutnya, kita masukkan kembali kursor ke dalam tabel. Tabel tool, kita klik desain. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang penggunaan filter button. Di sini saya aktifkan filter buttonnya.
maka pada judul kolomnya akan muncul filter di sini. Dengan adanya filter button ini, kita bisa menampilkan data yang ada di dalam tabel sesuai dengan keinginan kita. Misalkan di sini, katakanlah untuk kolom nama, kita akan mengurutkan datanya dari abjad A sampai dengan abjad Z. Caranya, kita klik filter buttonnya di sini, kemudian kita urutkan sort A to Z. Nah, maka secara otomatis namanya akan tersusun dari abjad terendah sampai dengan abjad yang tertinggi. Demikian juga misalnya kalau kita ingin menyusun golongan, kita klik, kita pilih sort A to Z. Maka pada kolom golongan dia akan tersusun dari golongan terkecil sampai dengan golongan tertinggi. Kita juga bisa misalkan menampilkan pada kolom jabatan, pada staffnya saja misalnya, kita tinggal klik saja di sini. Pada kolom jabatan, kita select all, kita bersihkan dulu centangnya, kemudian kita centang staff. Klik OK. Nah, maka secara otomatis yang akan muncul hanyalah pada jabatan staff. Sedangkan pada kolom total akan mengikuti secara otomatis. Misalnya lagi, pada departemen ini, saya klik, saya pilih select all, kita nonaktifkan semua. Katakanlah saya pilih yang kasir, kita klik, sama tata usaha misalnya, saya klik, kita tampilkan dua, klik OK, maka akan muncul departemen tata usaha dan departemen kasir. Nah, kita lihat di sini, pada departemen dan jabatan, dia memiliki tanda filter yang aktif. Jadi ini berbeda tandanya. Kalau kita menonaktifkan lagi, kita tinggal pilih kembali. Kita pilih select all, klik OK. Demikian juga di sini, tanda filternya yang aktif, kita pilih select all, klik OK. Nah, maka akan muncul semua data-datanya. Katakanlah di sini kita akan mengembalikan ke dalam bentuk awal, maka kita klik sesuai dengan nomor urutnya, sort A to Z. Nah, maka secara otomatis tabel akan kembali lagi ke dalam bentuk awal. Nah, ini adalah cara penggunaan menu filter button. Di sini saya nonaktifkan lagi filter buttonnya. Nah, ini adalah cara yang paling mudah dalam membuat tabel secara otomatis di MS Excel. Nah, selanjutnya bagaimanakah cara untuk menonaktifkan atau mengembalikan lagi ke dalam bentuk awalnya? Kita arahkan kursor masuk ke dalam tabelnya, kita klik di sembarang sel. Kemudian pada tabel style ini kita klik ke bawah, kita pilih clear. Maka secara otomatis akan kembali seperti semula. Demikian dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.